Hai Sobat Mira Aset, welcome back to Superstock. Seperti kita ketahui, perkembangan isu resesi semakin banyak diperbincangkan. Kekhawatiran terkait pasar global dan juga domestik semakin dipenuhi ketidakpastian yang turut membingungkan para investor termasuk sahabat Mira Aset. Dan untuk menjawab strategi serta solusi menghadapi ketidakpastian ini, langsung saja kita diskusi dengan Bapak Domi, Senior Investment Specialist dari Sinarmas Asset Management. Hai Pak Domi, welcome to Superstock. Halo juga Mbak Al dan juga sahabat Mira Aset. Oke Pak Domi, jadi seperti kita tahu nih ya, isu resesi dan juga inflasi ini kan lagi trending banget nih ya. Tapi kekhawatiran yang didapatkan dari investor dan juga sahabat Mira Aset, kalau sejak memasuki bulan Oktober ini kita melihat rupiah nih terus melemah. Bahkan sudah lewat 15.000 dan ada di level sekitar 15.300-an nih ya. Nah seperti apa sih view kondisi rupiah ke depannya nih? Ya, memang kalau kita perhatikan secara currency ya, kita kan melihat memang rupiah itu melemah ke level 15.300 saat ini. Ya. Namun kalau kita melihat secara keseluruhan, mata uang yang ada di negara-negara Asia maupun di negara maju itu memang menunjukkan pelemahan terhadap US dollar. Seperti pound sterling itu melemah sebesar 30%, Japanese yen itu 30%-an, terutama juga renminbi atau mata uang China juga melemah tuh over than 30%. Nah, rupiah sendiri itu kalau kita perhatikan dari awal tahun hingga saat ini, pelemahannya itu hanya sekitar 7%-an ya. Nah, apakah akan ke 14 ribuan? Kalau aku rasa sih ada possibility. Tapi untuk tahun ini kayaknya nampaknya masih jauh ya, karena juga kemarin juga Ibu Sri Mulyani kan juga mengatakan nampaknya masih ke level 15 ribuan ya rupiah ya. Nah, ada nggak sih nih kayak strategi ataupun policy yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia untuk menstabilisasi rupiah sejauh ini? Jadi BI itu kan punya banyak senjata sebenarnya. Salah satunya adalah cadangan devisa. Ya kita tahu bahwa memang dari awal tahun hingga saat ini cadangan devisa kita masih cukup baik ya. Dan kita lihat bahwa dalam 1 bulan terakhir ada penurunan cadangan devisa kita yang sebelumnya dari 132 billion ke 130 billion. Nah ini kita bisa melihat bahwa BI itu melakukan intervensi terhadap rupiah nih. Jadi memang BI ini menjagain agar rupiah ini tidak melewati level dari psikologisnya di 15 tadi ribuan. Ya 15.500 ya. Dan juga nggak cuma itu aja, BI ini juga punya senjata lain yaitu suku bunga. Nah, jadi dengan kenaikan suku bunga yang ada, BI juga masih punya policy untuk menaikkan suku bunga untuk beberapa kali lagi nih untuk saat ini. Yang kita tahu kan bahwa kemarin BI menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point dari 375 ke 425. Nah, untuk kedepannya kan kita melihat bahwa inflasi ini kan nampaknya kan akan naik ke depannya. Jadi BI itu kalau kita lihat masih punya room lah. Seperti kita tahu September dan Oktober ini masih ada juga nih ternyata kenaikan inflasi. Tapi kali ini ditambah dengan adanya pelemahan kurs rupiah. Apakah kurs rupiah yang ikut melemah ini turut mendorong kenaikan inflasi ke depannya nih? Iya, jadi seperti kita ketahui memang kenaikan BBM yang kemarin terjadi nih, itu membuat inflasi kita spike up cukup tinggi ya. Dari level 4%-an, sekarang kita masuk ke sentimen ke level 5,9%-an. Yang dimana kenaikan BBM itu menyumbang sekitar 1%-an ya untuk kenaikan inflasi. Jadi ini membuat sebenarnya data-data kita jadi kurang baik nih saat ini. Dan juga kita melihat bahwa memang pelemahan kurs ini menjadi salah satu faktor juga mendorong kenaikan inflasi kita juga, seperti yang terjadi pada negara-negara di dunia pada umumnya lah ya. Dan ini ada satu data nih yang sangat menarik nih, dengan adanya kenaikan harga BBM ternyata juga turut mendorong kenaikan khususnya di retail mobility di Jakarta. Ini faktor apa nih yang mendorong hal ini bisa justru malah terjadi? Ya, jadi kalau kita lihat dari data ini, kenaikan tingkat mobilitasnya cukup tinggi, terutama di bulan September ya. Seperti kan kita tahu sendiri ada yang namanya tanggal tua, tanggal muda gitu ya. Dan ini kan ada Retail Mobility Index, itu menggambarkan mobilitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat nih, seperti orang pergi ke kafe atau orang pergi belanja atau ya pokoknya kegiatan retail lah ya. Ini menunjukkan kenaikan, dan juga kita bisa melihat pada waktu kenaikan BBM kemarin itu malah indeksnya kan naik. Dan juga nampaknya sudah di price in ya oleh masyarakat. Dan juga untuk di kota-kota besar mobilitasnya kita melihat nampaknya sih cukup oke lah ya. Jadi sebenarnya cukup normal, mereka juga sudah mengantisipasi lah ya kenaikan harga BBM, jadi mau tidak mau memang secara perekonomian terus bergerak aja seperti itu ya. Betul. Jadi dalam data yang dapat kita lihat berikut ini,
kita bisa melihat bahwa kenaikan dari PBBM itu tidak berpengaruh sangat signifikan ya. Jadi untuk kota-kota besar seperti kita lihat ada Bali, Semarang, Surabaya, Jakarta itu mobilitasnya juga mostly masih tetap naik dan normal. Terutama untuk Bali dan Jakarta sih ya, paling berasa. Oke. Salah satu imbas dari trending topik resesi dan inflasi ini, kita terus mendengar nih katanya stay cash, stay liquid, tapi kita percaya katanya dalam setiap kesempatan nih selalu ada opportunity. Dan yang sahabat Mirai Aset pengen tahu gimana sih cara mengatur strategi berinvestasi di masa seperti ini nih? Oke. Kalau kita melihat dari cara berinvestasi kan pasti kita kembali ke profil risiko ya dari investor masing-masing. Tapi kalau kita melihat nampaknya untuk saat ini merupakan good opportunity juga sih untuk invest. Baik kita melihat dari efek-efek yang underlying-nya itu fixed income maupun yang equity. Dari data ini kita melihat bahwa memang pilihan investasi saat ini cukup menarik ya untuk sahabat Mirai Aset. Kita mengetahui bahwa kepemilikan asing di obligasi saat ini kan cukup dikit ya. Kebanyakan kan mostly dari lokal domestic investor. Terus juga kita bisa melihat dari valuasi kita untuk government bonds itu sekarang untuk tingkat yield-nya masih cukup atraktif lah. Untuk saat ini di level 7,2 walaupun nanti akan menunjukkan sedikit pelemahan, namun kalau kita bandingkan dengan harga-harga obligasi di negara lain, sebenarnya Indonesia cukup menarik nih saat ini. Jadi downside risk-nya kita itu di bonds itu cukup sedikit lah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya di mana pemilikan asing itu di 30%-an, sekarang hanya di 13%-an. Jadi untuk obligasi aku rasa masih cukup menarik, dan juga jangan lupa seperti kita juga Sinar Mas, kita juga memiliki fund itu yang memang isinya itu mostly kebanyakan corpo bonds yang durasi pendek. Jadi ini cukup stabil untuk sahabat-sahabat Mirai Aset untuk berinvestasi di reksadana kita, gitu ya. Yang kedua itu adalah equity. Ini pertanyaan banyak orang nih, karena kan orang banyak yang lihat apakah equity mau ke mana nih arahnya kan. Nah, seperti kita ketahui, memang untuk saat ini equity itu kan banyak digerakkan oleh asing ya. Selain fixed income, ada juga kan sebenarnya orang-orang ini banyak yang bertanya mengenai market equity seperti apa ke depannya. Itu kan, karena kan dengan kondisi resesi, isu-isu resesi, terus pelemahan rupiah, banyak sebenarnya investor yang takut nih invest di equity. Nah, kita melihat bahwa equity ini masih opportunity-nya masih tinggi sekali ya, terutama Indonesia, karena market kita juga sebenarnya saat ini cukup stabil nih. Kan kalau kita ketahui ISG itu kan year to date itu kan sekarang udah tumbuh sekitar levelnya sekitar 6%-an kalau nggak salah ya. Nah, asing juga sebenarnya banyak masuk ke Indonesia. Dan itu bisa terlihat dari pergerakan dari passive fund itu sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat Mirai Aset, kita juga harus mengetahui bahwa memang asing itu kebanyakan masuk itu ke Indonesia itu by basket. Kenapa ke passive fund? Karena kan kita ketahui bahwa mereka kan melihat likuiditas itu kan yang paling penting ya. Jadi mereka banyak masuk ke saham-saham ada di IDX30 maupun ke LQ45 gitu ya. Yang membuat passive fund ini sekarang investor asing ini banyak yang masuk ke passive fund. Terus implikasinya apa nih? Impact-nya. Nah, ini membuat saham-saham big cap ini bergerak kenaikannya cukup signifikan yang membuat indeks ini sekarang naik. Nah, kedepannya seperti apa? Dengan kondisi seperti sekarang, aku rasa sih nanti tunggu isu inflasinya mulai mereda, asing mulai kembali ke Indonesia masuk. Tapi sebagai investor retail nih ya, sebaiknya kita tetap mengatur diversifikasinya seperti apa nih? Diversifikasinya sebenarnya kalau menurut aku sih tergantung time horizon-nya ya. Itu pertama. Kalau misalnya time horizon-nya itu cukup panjang lah katakanlah. Kalau cukup panjang, kita sih pede di equity ya. Karena kan di reksadana saham ya. Betul. Ya? Karena kan kita melihat ekonomi Indonesia itu kan sekarang cukup baik pertumbuhannya, terus juga kedepannya kita juga akan masuk ke negara 10 negara pertumbuhan terbaik gitu ya. Itu kan akan mempengaruhi terhadap kenaikan harga dari reksadana saham itu sendiri. Kalau misalnya jangkanya pendek, ya mungkin bisa di split dua kali ya. Jadi sebagian di reksadana pendapatan tetap, sebagian di reksadana saham. Ataupun campuran mungkin ya? Iya. Baik.
Oke, terima kasih banyak ya Pak Domi atas diskusi dan juga analisanya nih terkait perkembangan market, terkait inflasi dan juga resesi. Terima kasih juga Mbak Alia, dan semoga bermanfaat untuk sahabat Mirai Aset semuanya. Demikianlah Super Stock kali ini yang telah menghadirkan Senior Investment Specialist dari Sinarmas Asset Management. Seperti kita tahu, berbagai perkembangan updates di market dapat membantu strategi investasi sahabat Mirai Aset. Terima kasih, sampai jumpa di Super Stock selanjutnya, dan pastinya happy cuan!